Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka saling ingat mengingatkan akan sebagian perkara yang berkaitan dengan keagamaan dan kehidupan kita di dunia ini. Mungkin telah diumumkan bahwa tema yang dipesankan untuk pertemuan kali ini adalah membina keharmonisan rumah tangga. Dan tema yang akan kita bahas ini sebuah pembahasan yang sangat penting di dalam membina hubungan antara seorang muslim dan muslimah yang diikat dengan ikatan yang suci dan agung, yaitu diikat dengan ikatan tali pernikahan. Ia adalah sebuah pembahasan tidak hanya berkaitan dengan sepasang suami istri, tidak hanya untuk sang suami, tidak juga untuk sang istri saja, tapi pembahasan ini diperlukan oleh seorang ayah dan ibu. Bagaimana ia mendidik putra dan putrinya untuk hidup di atas akhlak yang baik, memberi contoh dengan contoh yang baik sebagai bekal untuk mereka kelak di kemudian hari tatkala membina rumah tangga. Dan juga ini tema diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah yang ingin menyebarkan kebaikan di tengah manusia, berdakwah dengan kebaikan. Sebab keberadaan hubungan yang baik di dalam sebuah rumah tangga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam membina kebaikan dan kemaslahatan umat.
di dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Karena itulah pembahasan tentang bagaimana seorang membina rumah tangga dan menjaga keharmonisan di dalamnya, ini dari pembahasan yang sangat pantas untuk kita perhatikan. Hal yang kita perlukan di dalam mengarungi kehidupan ini. Iya, dan perkara yang tentunya sangat harus diperhatikan oleh sepasang suami dan istri yang telah menempuh kehidupan atau telah menempuh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan pernikahan tersebut. Dan untuk tema pembahasan ini sebenarnya banyak sekali cabang pembahasan yang harus dirinci, didetailkan. Sebab alhamdulillah seluruh pembahasan dari pembahasan agama kita yang menjelaskan tentang bagaimana membina sebuah rumah tangga, apabila tuntunan-tuntunan dari agama kita jalankan dengan baik, pasti akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan, dan suatu hal yang dijamin, keharmonisan di dalam berumah tangga akan terjamin. Iya. Namun di sini saya akan mengisyaratkan, karena waktu untuk materi juga singkat, maka saya akan menjelaskan beberapa sudut pembahasan yang saya anggap penting untuk saya ingatkan, bagaimana seorang itu membina keharmonisan rumah tangga. Di sini ada perkara-perkara asasi, dasar-dasar asasi yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Hadis, bagaimana seorang membina sebuah rumah tangga. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa kiat atau beberapa ketentuan yang dengannya seorang akan merasakan kebahagiaan dan keharmonisan di dalam berumah tangga. Iya. Ini dua pembahasan global yang akan kita jelaskan biidznillah, beberapa pendahuluan dan inti dari pembahasan kita. Adapun pendahuluan yang ingin saya ingatkan di sini sebagai dasar asasi dalam membangun rumah tangga, dasar asasi bagi siapa yang menghendaki kebahagiaan dan keharmonisan di dalam berumah tangga, yang pertama harus diketahui bahwa pernikahan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sangat agung di dalam syariat kita. Mempunyai maksud dan tujuan yang sangat agung di dalam syariat kita. Iya. Maksud dan tujuan ini hal yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, diterangkan di dalam hadits Rasulullah SAW. Namun banyak dari orang yang telah membina ikatan rumah tangga tidak melihat maksud-maksud yang agung ini, ya, dan kurang memperhatikannya. Karena itu kita saksikan sebagian dari manusia yang berumah tangga, seakan-akan sangkaannya di dalam berumah tangga hanya sekadar sebuah kesenangan dan menunaikan syahwat. Dan ini salah satu maksud dari pernikahan, tapi bukan seluruh dari maksud. Dan sebagiannya menganggap bahwa yang utama dari nikah adalah bagaimana dia memperoleh keturunan. Iya. Kemudian bagaimana ia menjadi seorang pemimpin, bagaimana ia memiliki seorang ahli waris, dan semisalnya. Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran diterangkan maksud-maksud yang sangat indah dari ikatan pernikahan ini,
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar-dasar dan hal yang selalu kita ingat saat kita mengarungi samudra kehidupan rumah tangga ini. Ini ayat-ayat dasar-dasar penting. Dan hadits-hadits saya akan bacakan juga dasar penting yang harusnya selalu kita ingat. Di surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ini sudah merupakan ketentuan penciptaan Allah. Ada laki-laki dan ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, qabilah-qabilah, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Perhatikan, adanya hubungan, dan ini hubungan dengan makna luas antara sama manusia, supaya saling mengenal. Dan di dalam pertalian nikah tentunya hal yang lebih mendekatkan lagi. Kemudian Allah ingatkan maksud dari hubungan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengerti segala yang kalian lakukan. Iya. Maka di antara maksud utama pernikahan tersebut adalah bagaimana seorang itu menjadikan pernikahan sebagai lahan untuk meningkatkan ketakwaannya, supaya ia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini di antara tujuan yang paling utama di dalam pernikahan. Bagaimana ia mewujudkan makna ketakwaan di dalam pernikahan tersebut. Mewujudkan makna ketakwaan di dalam pernikahan ini. Karena itu pembahasan untuk menjaga ketakwaan ini dibahasakan di dalam hadits-hadits yang mengarah kepadanya. Hadits-hadits menjelaskan atau ayat-ayat dan sebagian hadits menerangkan bahwa nikah adalah sebuah ibadah yang sangat agung, hal yang sangat dianjurkan, perkara yang sangat disyariatkan. Iya, supaya kita mengerti bahwa dalam pernikahan adalah ibadah, dan dengan pernikahan tersebut harusnya seorang hamba semakin bertakwa kepada Allah dan ibadahnya juga lebih meningkat dan lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Harus diketahui bahwa di dalam pernikahan terdapat sejumlah ibadah yang sangat agung. Perkara-perkara yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari maksud pernikahan yang sangat indah di dalam syariat kita. Tatkala ia menikah, pahala yang paling pertama yang dia peroleh, dia sudah menjalankan sunnah Allah dan ketentuan dari Rasulullah SAW. Karena perintah menikah ada di dalam Al-Quranul Karim, dan Rasulullah SAW menerangkan akan keutamaannya. Iya. Dan beliau sangat menganjurkannya. Kata beliau di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm,
fa inna lahu wija. Wahai sekalian anak muda. Ya. Ini seruan di dalam hadis memang untuk anak muda. Ya. Bukan artinya anak kaitannya hanya pemuda saja, adapun pemudi tidak masuk di dalamnya. Tidak, syariat kita berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dikhususkan anak muda sebab hukum ini memang lebih mendominasi pada anak muda. Biasanya keperluan pada syahwat itu lebih mendominasi pada anak muda. Bukan artinya orang tua tidak masuk dalam hal ini. Ya, dia adalah sunnah umum. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah? Dia mampu secara fisik melakukan hubungan suami istri. Dia mampu secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj. Maka hendaknya dia menikah. Menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa menikah hukumnya kadang dia wajib, kadang dia sunnah. Ini hukum asal. Ya. Hukum asalnya adalah sunnah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ini kalau seorang itu dia punya kemampuan menikah dan ia tidak mengkhawatirkan dirinya kalau tidak menikah, maka ini disunnahkan untuk menikah. Ada orang yang diwajibkan menikah, kalau dia punya kemampuan untuk menikah, kalau dia tidak menikah akan jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh dalam dosa. Ini tidak dikatakan sunnah hukumnya menikah, tapi dikatakan wajib hukumnya menikah untuk menjaga agamanya. Karena itu Nabi terangkan maksud dari pernikahan, fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu lebih menundukkan pandangan. Lebih menundukkan pandangan. Iya. Sebab dengan pernikahan dia mendapatkan kepuasan di dalam hatinya, ketundukan pandangan di dalam hati, dan ini akan mempermudah tunduknya pandangan kedua matanya dari memandang hal-hal yang diharamkan. Wa ahsanu lil farj, dan dia lebih menjaga kemaluan. Ya, ini dua hal dijaga dan diperintah di dalam Al-Quran. Di surah An-Nur Allah memerintah kepada kaum mukminin, laki-laki mukmin, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan kepada kaum mukminat, perempuan mukminah, Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna min furujihinna. Katakan kepada para perempuan mukminah supaya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi dua hal perintah Allah kepada laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Iya. Ini diantara maksud utama dari maksud pernikahan. Ini Nabi mengingatkan, faman lam yastati', siapa yang tidak mampu atau belum mampu, fa alaihi bisawm, hendaknya dia berpuasa. Iya. Jalannya adalah dengan berpuasa. Dia memiliki syahwat tapi tidak mampu untuk menikah, maka dia bersabar. Dan puasa membantunya untuk bersabar. Nabi terangkan, fa innahu lahu wija, karena puasa itu memutuskan syahwatnya. Memutuskan syahwatnya. Iya. Maka dengan pernikahan ini dia sudah mendapatkan suatu keutamaan. Dia telah menjalankan sunnah yang dianjurkan di dalam syariat. Para nabi dan para rasul, mereka diutus oleh Allah sebagai manusia-manusia biasa. Allah jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Iya. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan.
menunjukkan bahwa nikah adalah sunnah para nabi dan para rasul. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau terangkan bahwa beliau nikah dengan perempuan, kemudian Nabi menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka ia tidak termasuk, tidak terhitung dariku. Iya. Kemudian dari bentuk ibadah di dalam pernikahan, ya, tampaknya dia sudah mendapatkan keutamaan. Dia menjaga agamanya, semakin menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya. Ini dari hal yang menjaga agama. Di dalam nikah itu terbuka untuknya lahan-lahan ketaatan. Di dalam pernikahan terbuka untuknya lahan-lahan ketaatan. Iya. Dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, dianjurkan kepada siapapun. Maka kepada keluarganya itu adalah lahan ketaatan yang sangat baik. Ia dibebankan untuk seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya. Dan ini adalah lahan ketaatan baginya. Lahan ketaatan bagi sang suami. Iya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat Bukhari dan Muslim, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik." Sungguhnya engkau tidaklah menginfakkan sebuah infak, menafkahkan sebuah nafkah, kamu harapkan dengannya wajah Allah, pasti kamu dapat pahala dengannya. Sampai apa yang kamu berikan, kamu masukkan ke mulut istrimu untuk dia makan. Dia mendapat pahala dari hal tersebut. Iya. Belum lagi dia mendidik istrinya dengan pendidikan yang baik. Iya. Seorang ketika dia membebaskan manusia dari api neraka, dia jaga, dia menjadi sebab manusia yang lain mendapat hidayah. Ini pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Kalau yang mendapat hidayah itu adalah istrinya dan anak-anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali. Iya. Dan Allah telah memerintah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya. Di dalam pernikahan, apabila Allah menganugerahkan kepadanya anak, maka di sini ada lahan-lahan ketaatan yang sangat banyak. Iya. Ini saya masih bercerita tentang suaminya, lahan ketaatannya. Dan si istri juga lahan ketaatan di dalamnya sangatlah besar. Iya. Sangatlah besar. Dari taat kepada suaminya, ia melayani suaminya. Iya. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i pernah bertanya kepada seorang perempuan, "Apakah kamu perempuan telah bersuami?" Kata perempuan ini, "Iya." Kata Nabi SAW, "Fanduri." Ya, atau Nabi bertanya, "Bagaimana keadaan engkau bersama suamimu?" Kata perempuan ini, "Saya laksanakan segala perintahnya kecuali apa yang saya tidak mampu." Kemudian Nabi bersabda, "Fanduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Silahkan engkau melihat di mana dirimu terhadap suamimu, sebab suamimu itu dia adalah sorgamu dan nerakamu. Iya, dia sorga, betul banyak lahan ketaatan di dalamnya, akan menjadikannya sebagai wanita penduduk sorga. Tapi sebaliknya, dia juga bisa menjadi neraka baginya apabila dia keluar dari apa yang dituntunkan dari syariat. Yang jelas, kalau kita ingin menguraikan mana ibadah di dalam sebuah pernikahan, ya, dan bagaimana nikah ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini uraian yang sangat luas. Saya hanya ingin mengisyaratkan, ya, dasar asasi
di dalam membangun rumah tangga. Kalau semua dari pasang suami dan istri mengerti bahwa maksud berumah tangga dalam membangun ibadah kepada Allah, ini yang dia kedepankan dalam kehidupan berumah tangganya, insya Allah Ta'ala akan terjaga keharmonisan di dalam rumah tangganya. Walaupun dimaklumi siapa yang berumah tangga, ya pasti ada permasalahan, ya cekcok dan ribut itu suatu hal yang dianggap lumrah dan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Ya, namanya seorang yang mengarungi kehidupan, bagaikan orang yang berjalan mengemudikan perahu. Ya. Mengarungi samudra kehidupan yang sangat luas. Ya. Di samudra itu nggak ada dikatakan ombaknya tenang. Ya. Pasti ada halangan di jalan. Mungkin akan dia temukan ombak yang besar atau angin yang sangat kencang. Bahkan mungkin akan ada badai yang menghantam di dalam perjalanannya. Maka di sini, ya, bagaimana seorang muslim dan muslimah di dalam rumah tangganya, ia mendidik dirinya dengan ketentuan-ketentuan agama, ya, memperhatikan makna-makna ibadah, ya, sehingga apapun yang terjadi, karena maksud utamanya adalah menegakkan ibadah kepada Allah, maka hal-hal yang terjadi ini tidak akan mengganggu, ya, keharmonisan di dalam apa? Berumah tangga. Maka saya ingatkan sebagai dasar asasi untuk membangun keharmonisan rumah tangga bahwa nikah mempunyai maksud yang sangat besar. Salah satunya adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Di antara maksud yang lainnya dari maksud pernikahan, Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat 31 atau ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari diri-diri kalian sendiri, ya, supaya kalian itu tenang kepadanya. Supaya kalian itu apa? Tenang kepadanya. Ini kalimat lam di sini, supaya kalian tenang. Ini mungkin bisa bermakna maksud nikah itu agar ia memperoleh ketenangan, atau lam dia bisa bermakna akibat. Siapa yang menikah, akibatnya dia akan mendapatkan apa? Ketenangan. Iya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah akan menjadikan antara kalian kecintaan dan rahmat. Perhatikan. Kecintaan dan apa? Kecintaan dan rahmat. Iya. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang selalu berpikir. Sebab ini keadaan kalau dibiarkan dijalani, ya, sebagaimana kebanyakan orang, mungkin dia tidak akan melihat keindahan-keindahan syariat di dalamnya dan mana-mana pernikahan yang sangat agung. Tapi kalau ia perhatikan dan bertafakkur di dalamnya, maka terdapat di dalamnya ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi ini dari maksud utama pernikahan itu, supaya seorang tenang kepada istrinya dan istri tenang bersama suaminya, terjalin antara mereka kecintaan dan rahmat. Ya. Karena itu dalam hukum fikih, nikah itu asal pensyariatannya adalah ketika dilakukan akad ini untuk selama-lamanya. Karena itu tidak syah ada nikah kontrak sementara. Oke, kita nikah untuk 2 bulan saja. Ya. Saya nikah sepanjang saya masih belajar saja 4 tahun. Kalau saya mau pulang ke rumah saya, sudah kita cerai. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum fikih Islam kita. Karena asal dari pernikahan adalah apa? Untuk selama-lamanya. Ya. Asal dari akad untuk selama-lamanya.
Kalau kita memahami asal dari akad ini akan memberikan kesadaran kepada sepasang suami dan istri untuk menjaga tanggung jawab dari akad tersebut. Ya, sepanjang mereka berdua sudah bersepakat membangun tenda biru, ya, maka hendaknya dia menjaga tenda mereka supaya tidak rubuh, ya, atau terhempas oleh angin. Dan ini dari kewajiban yang hendaknya selalu dipahami dan dimengerti oleh sepasang suami dan istri. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Ya. Lahan kebaikan untuk perempuan dalam pernikahan, bagaimana ia menjadikan dirinya sebagai perempuan yang salihah dalam nikah tersebut. Kalau ia sampai kepada predikat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk perempuan-perempuan yang salihah berbagai kebaikan, ya, di dalam banyak nas, apakah itu ayat Al-Quran maupun hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula suami di dalam pernikahan, kalau ia mengetahui maksud dari pernikahan tersebut, maka dia akan berusaha menjadi sebaik-baik qawwamah, ya, sebaik-baik kepala rumah tangga yang memimpin rumah tangganya. Dan semuanya dalam maksud dan tujuan utama dari pernikahan tersebut. Ini dasar asasi yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa siapa yang ingin membangun keharmonisan dalam rumah tangga, hendaknya dia pahami dengan baik maksud-maksud pernikahan itu di dalam syariat. Yang kedua, dari dasar asasi untuk masuk ke dalam pembahasan, agar supaya kita memperoleh keharmonisan dalam berumah tangga, ya, harus diketahui bahwa kesalihan, keharmonisan, kebahagiaan itu tidak didapatkan kecuali dengan ketentuan. Ya. Dia bukan sebuah mimpi yang hanya dihayalkan. Dia bermimpi untuk mendapatkannya. Ada ketentuan yang hendaknya dia laksanakan. Dan kesalihan ini terkait pada dua hal. Terkait pada dua hal yang hendaknya selalu diperhatikan oleh sepasang suami dan istri. Terkait pada dua hal. Yang pertama, ia selalu memohon taufik dari Allah, memohon hidayah dari Allah, memohon bantuan agar supaya diberikan untuk mereka kesalihan di dalam berumah tangga mereka. Ya, maka harus selalu dia jaga dengan doa. Dia bermohon kepada Allah. Ya. Bagaimana seorang suami, ia bermohon dijadikan sebagai suami yang salih, bertanggung jawab, menunaikan kewajibannya. Demikian pula seorang perempuan selalu dia bermohon kepada Allah agar dijadikan sebagai istri yang salihah, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Iya. Kalau doa ini selalu mereka ucapkan, hal yang sangat mereka dambakan dengan sepenuh hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan terwujudnya kebaikan. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan terwujudnya kebaikan bagi mereka. Karena hidayah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. May yahdihillah, ya, fala mudilla lah, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah sesat, siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan untuknya seorang penolong
yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Iya. Karena itu kewajiban seorang muslim dan muslimah dalam berumah tangga, dia selalu memohon kepada Rabb-nya, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik, diberi bantuan di dalamnya. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, ya, yang menjamin datangnya kesalehan dan keharmonisan adalah ada upaya dari hamba tersebut, ada usaha dari sepasang suami istri tersebut untuk mewujudkan keharmonisan itu. Ya. Kalau tidak ada upaya, tidak ada amalan yang dia lakukan, ya, maka walaupun kita terangkan di pertemuan ini banyak dari kiat dan seterusnya, kalau tidak ada semangat untuk menjalankan apa yang diketahui, memperoleh, ya, dia melakukan sebab-sebab yang dengannya terbentuk keharmonisan rumah tangga, kalau tidak semangat dalam hal ini, tidak akan mungkin terwujud. Ya, tidak akan mungkin terwujud kebaikan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'jaz." Semangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Semangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Berdoa memohon pertolongan. Jadi ada semangat, ada upaya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat, memohon pertolongan. Kemudian wala ta'jaz, jangan kamu merasa lemah. Ya, tidak boleh ada putus asa. Ya, yang ada adalah semangat. Di depannya adalah pintu harapan terbuka dengan sangat lebar. Kalau mana-mana ini ada dan dia upayakan pada dirinya, maka insyaallah taala hubungan di dalam rumah tangga itu akan menjadi baik. Iya, akan menjadi baik. Batu itu, ya, setegar apapun, air yang terus menetes kepadanya pasti akan memberikan bekas. Ya, bisa merubahnya. Padahal air adalah lembut. Ya, batu sifatnya keras. Namun kalau kita perhatikan air yang menetes di atas batu terus menerus, dia akan menimbulkan bekas di atas batu. Iya. Maka usaha dan upayanya jangan dilalaikan. Dan dia adalah dari rukun asasi bagi siapa yang ingin menegakkan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Harus ada usaha dan upaya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya syaratkan di sini dari, ya, rukun asasi membangun keharmonisan rumah tangga. Setelah kita mengetahui bahwa berumah tangga adalah ibadah yang sangat agung, ya, maka kita harus berhati-hati. Ya, jangan merasa aman dari gangguan syaitan. Ya, namanya syaitan tidak akan mungkin melihat dan membiarkan seorang muslim dan muslimah hidup dalam keadaan apa? Tidak ada masalah. Iya. Bahkan di antara hal yang merupakan misi utama, ya, tentara-tentara iblis adalah bagaimana membuat masalah antara sepasang suami dan istri. Dan ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, supaya kita mengambil pelajaran di dalam hadits Jabir bin Abdullah riwayat Muslim. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air. Dari situlah iblis mengirim pasukan-pasukannya. Ya, mengirim pasukan-pasukannya. Maka iblis ini tiap kali pasukannya atau dari syaitan datang melapor, ya, iblis berkata, "Oh, kamu belum bikin apa-apa. Padahal dia sudah berbuat kerusakan. Kamu belum berbuat apa-apa. Kamu belum ada harganya." Ya. Sampai datang kepadanya, ya, seorang dari tentara iblis melapor, ya, katanya, "Saya tidak tinggalkan sepasang suami dan istri ini sampai keduanya sudah berpisah." Kata iblis, "Kamu
adalah sebaik-baik pasukan, didekatkan oleh iblis. Ini yang paling dicintai. Ya. Maka harus diketahui dari misi utama syaitan, ya, yang sangat dicintai oleh iblis, bagaimana ia memisahkan antara sepasang suami istri. Karena iblis sangat mengetahui mana ibadah, ketenangan dan kebaikan untuk seorang muslim dan muslimah dalam berumah tangga, yang menjamin kebaikannya. Karena itu iblis tidak suka melihatnya. Iya. Tidak suka melihatnya. Maka kalau kita menyadari hal ini, kita memahaminya, ini akan membuat kita lebih banyak berhati-hati. Ya. Sebab kadang seorang suami dia merasa sudah benar, ya, dari haknya untuk menuntut sesuatu misalnya, ya, dia tegaskan kepada istrinya. Si istri juga dia kadang merasa haknya dilanggar, ya. Dia merasa dirinya benar, tapi mereka berdua tidak mengerti bahwa syaitan ikut bermain di dalamnya. Ya. Dan syaitan memang, ya, senang menunggangi hal-hal yang kadang ada sisi kebenarannya, cuma ditunggangi oleh syaitan. Ia dibuat berlebihan atau dibuat menyepelekan, ya, sehingga terjadilah kerusakan antara keduanya. Dan ini dari misi utama syaitan, ya, yang hendaknya setiap muslim dan muslimah berhati-hati di dalamnya. Ya. Baik, ini pendahuluan yang ketiga. Baik, waktu membatasi ya. Sekarang pendahuluan yang keempat, dan ini terakhir untuk pendahuluan. Ya. Saya ingin mengingatkan di sini bahwa manusia itu tidak ada yang lepas dari kekurangan. Ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bagaimanapun keadaan manusia di muka bumi ini, pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dengan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Ya. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, "Innaman nasu kal ibilil mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilah." Sungguhnya manusia itu seperti 100 onta. Ya. Baik, saya ingin mencari onta tunggangan saya. Ya. Maka di depan saya ada 100 pilihan. Masya Allah. 100 onta, boleh dia pilih, dia cari tunggangannya. Tapi kata Nabi, dari 100 onta ini hampir saja dia tidak ketemu onta yang cocok sebagai tunggangannya. Ya. Sini beliau ingin menjelaskan, ya, bahwa namanya kesempurnaan, hal yang cocok 100% dengan kita, itu sulit untuk diketemukan. Sulit untuk apa? Diketemukan. Ya. Ia mencari, ya, suami mencari misalnya, ya, calon istri yang dianggap sempurna untuk dirinya, tapi dia sendiri mungkin tidak pernah menyadari bahwa dia banyak kekurangan untuk istrinya tersebut. Demikian pula sebaliknya. Ya. Kadang perempuan, ya, sudah mensyaratkan untuk dirinya tipe suami yang akan dia nikahi begini dan begini dan begini. Dia sendiri tidak pernah menghitung keadaan dirinya. Ya. Jelas ya? Ini sebelum terjadi rumah tangga. Setelah terjadi ikatan rumah tangga, ya, suami kadang berpikir, oh istri saya kurang begini, dia tidak melakukan ini dan ini. Tapi dia sendiri tidak memikirkan bahwa dia mungkin kurang, ya, di dalam memberikan kebaikan, mempergauli istrinya dengan baik, dia ada kekurangan di dalamnya. Demikian pula sebaliknya, istrinya kadang memandang suaminya kurang begini dan begini, padahal dia sendiri banyak kekurangan. Jelas ya? Maka saya ingin mengingatkan bahwa dasar asasi di dalam membangun keharmonisan, seorang harus menyadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menyadari hal ini, maka ini akan membantu
seorang hamba untuk menjalani rumah tangganya dengan baik. Dia akan banyak perhatian, banyak pengertian, ya. Dan dengan menyadari kekurangan masing-masing, ya, akan lebih mudah seorang itu menjalin keharmonisan di dalam berumah tangganya. Baik, ini beberapa pendahuluan yang ingin saya jadikan sebagai dasar asasi, ya, bagi kita semua untuk mengenal bagaimana seharusnya seorang itu membina keharmonisan di dalam berumah tangganya. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan, ya, beberapa sudut, apakah itu dari ayat maupun hadis, ya. Dan saya insyaallah taala akan menguraikan ayat maupun hadis yang menjadi dasar-dasar kita sebagai kiat-kiat kita memperoleh dan mengambil pelajaran bagaimana membina keharmonisan rumah tangga. Sebab ini yang harusnya menjadi dasar dan patokan, ya, di dalam kita mencari kebaikan. Kalau seorang tidak bercermin dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka tidak akan mungkin ia mendapatkan kebaikan, ya, dalam hal ini. Baik. Di antara kiat yang ingin saya terangkan di sini, yang membantu sepasang suami dan istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, yang pertama, ya, setiap dari suami dan istri harus mengenal kewajibannya masing-masing. Iya. Mengenal kewajibannya masing-masing. Kemudian yang kedua, dia mengenal haknya masing-masing. Iya. Kalau dia memiliki kewajiban, dia ada hak, maka harusnya yang paling dia kedepankan, dia menunaikan kewajibannya. Ya. Adapun haknya itu bisa diundur, dia bisa bersabar. Atau kalau dia tidak dapatkan di dunia, bisa dia dapatkan di akhirat. Tapi kalau kewajiban, kapan dia telantarkan di dunia, ya, maka ini akan membahayakannya di mana? Di akhirat. Adapun haknya, kalau dia tidak dapatkan sekarang, pasti dia akan dapatkan di hari esok atau nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka menjaga hak, menjaga kewajiban, ya, masing-masing ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu mereka qawwamuna 'alan nisa. Ya. Mereka yang tegak membimbing para perempuan. Ya. Jadi dijadikan qawwama. Dan di ayat yang lain Allah firman, "Walir rijali 'alaihinna darajah." Bagi laki-laki satu derajat di atas perempuan. Iya. Allah terangkan kewajiban laki-laki disebut sebagai qawwama. Sebagai qawwam. Qawwam itu dia bertanggung jawab. Iya, yang bertanggung jawab. Iya. Karena itu tanggung jawabnya terhadap istrinya sangat besar. Dia bertanggung jawab akan pendidikannya. Iya. Dia bertanggung jawab akan kesalihan istrinya. Karena itu khitab di dalam Al-Quran langsung kepada kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, la yadkhulul jannata dayyuth. Tidak akan masuk surga seorang dayyuth, seorang suami yang membiarkan kemungkaran di tengah rumahnya. Iya. Tidak akan masuk surga. Jelas ya? Demikian pula istri. Baik, masih berkaitan dengan suami, Allah firman kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bermuasyarah kalian dengan istri-istri kalian secara ma'ruf, ya, secara baik, dengan hal yang ma'ruf.
Ya, kata ma'ruf dalam bahasa Arab itu segala yang mengandung nilai kebaikan itu adalah ma'ruf. Ya. Dan ukuran ma'ruf di sini ini kembali kepada urf dan kebiasaan. Ya. Kadang berkaitan dengan orang tertentu dan berkaitan dengan apa? Masyarakat tertentu. Ya. Jadi ini diantara kewajiban suami, dia tunaikan kewajibannya. Demikian diantara kewajibannya dia berinfak, dia menanggung nafkah. Ini dari kewajiban. Demikian pula si istri ada kewajiban terhadap dirinya. Ya. Dia punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Sampai Nabi SAW menyebutkan, andai kata saya memerintah seorang untuk sujud pada orang lain, saya akan perintah istri itu sujud kepada suaminya. Saya mengenal besarnya hak suami. Iya. Kemudian dari kewajiban istri diterangkan dalam ayat yang menjelaskan qawwamah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian disebutkan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang hafizat, selalu menjaga. Dia menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Ini perempuan yang salihah. Iya. Sebelumnya disebutkan qanitat. Perempuan yang salihah adalah qanitat, rajin beribadah. Ya, rajin beribadah, taat kepada Allah. Ya. Kenapa disebutkan qanitat dalam ayat sini? Karena memang di dalam rumah tangganya seperti yang saya terangkan tadi banyak sekali lahan ibadah. Karena itu dia mungkin untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jelas ya? Dengan ia mengurus rumah tangganya. Nah ini yang banyak para perempuan keliru juga di dalamnya. Ya, kadang sebagian perempuan subhanallah punya semangat ingin baca Al-Quran, ya. Alasannya bagus, saya ingin dapat pahala lebih banyak, ya. Kemudian ingin berbuat amalan salih, berinfak, bersedekah dan seterusnya. Tapi ia menelantarkan bahwa sebenarnya kalau dia masak, dia mencuci pakaian suaminya, mengurus anak-anaknya, ini bentuk-bentuk dari ibadah. Hal-hal yang mendatangkan pahala baginya. Ya. Hal-hal yang mendatangkan apa? Pahala baginya. Dan ini tidak disadari. Dianggap bahwa itu adalah beban bagi dirinya. Ya. Perkara yang memberatkan. Ya. Perkara yang memberatkan. Dan ini kekeliruan yang banyak terjadi di kalangan para perempuan. Baik. Jadi disebutkan dalam ayat sifat perempuan yang salihah dua. Qanitat, dia taat beribadah, wa hafizat bima hafizallah. Dia menjaga apa yang Allah perintah untuk dijaga. Ya, jadi dia menyambung dua hal. Dia menyambung hubungannya dengan Allah, itu disifat qanitat, dan dia menjaga hubungannya dengan suaminya. Ini baru dikatakan sebagai apa? Perempuan yang salihah. Iya. Dianggap sebagai perempuan yang salihah. Maka dasar kiat yang ingin saya ingatkan di sini, bagaimana menjalin hubungan rumah tangga setiap dari orang, ya, mengetahui kewajibannya masing-masing. Kewajibannya apa? Masing-masing. Dan ingat ya, saya tekankan bahwa yang paling utama dia pikirkan adalah bagaimana dia menunaikan kewajiban. Ya. Jangan yang pertama dia pikirkan, dia memikirkan haknya. Oh, hak saya nggak diberi, saya nggak diperlakukan begini dan begitu. Ya, ngapain saya ngurus kamu? Ya. Ini karena dia terlalu banyak memikirkan apa? Hak, dia tidak memperhatikan kewajiban. Ya. Harusnya suami dan istri yang paling utama adalah dia menunaikan kewajibannya. Jelas ya? Sebab ini akan dipertanyakan pada hari kiamat. Adapun masalah haknya, itu pasti dia dapatkan. Saya katakan pasti dia apa? Dia dapatkan. Kalau tidak diberikan ya, di dunia,
maka dia bisa tuntut pada hari kiamat. Hak itu akan dia dapatkan, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pada hari kiamat. Tapi kalau kewajiban dia tidak laksanakan, ini dia akan mempertanggungjawabkan dosanya pada hari kiamat. Iya, jelas ya. Dan diantara sumber permasalahan dalam rumah tangga, iya, karena setiap dari suami dan istri yang dia pikir adalah haknya masing-masing. Ya, hak saya, ya, ribut gara-gara itu. Jelas ya. Tapi kewajiban sering ditelantarkan. Baik, maka ini kiat yang pertama yang ingin saya ingatkan di sini di dalam menjalin sebuah rumah tangga. Iya. Atau di dalam membina keharmonisan berumah tangga. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua yang ditunjukkan di dalam hadis, bagaimana sepasang suami dan istri itu saling menjaga perasaan masing-masing. Ya. Semuanya menjaga perasaan masing-masing. Nah, diterangkan ya dalam sejumlah hadis, sifat seorang perempuan itu, perempuan yang salihah, apabila dipandang oleh suaminya, dia menyenangkan, ya. Apabila ia diperintah, dia taat. Apabila ia ditinggal, dia menjaga kehormatan suaminya. Dan selainnya dari hadis-hadis yang menerangkan. Ya. Selainnya dari hadis-hadis yang menerangkan. Ya, sebagian dari suami memandang ini istri saja yang seperti itu. Ya. Padahal ini terbalik sebenarnya. Setiap dari laki-laki dan perempuan harus menjaganya. Karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika beliau menjelaskan ayat walirrijali alaihinna darajat, laki-laki satu derajat di atas perempuan, beliau berkata, saya cinta untuk berdandan, berhias, ya, bercantik-cantik, kata Ibnu Abbas, sebagaimana saya cinta istri saya melakukan hal itu untuk saya. Jelas ya? Karena ini memang akhlak yang dijaga, saling menjaga perasaan. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila beliau masuk rumah, awal kali yang beliau lakukan, beliau bersiwak. Beliau apa? Beliau bersiwak. Ya. Menjaga kondisi dirinya, ya, supaya bau mulutnya baik, harum dengan bersiwak gitu. Ya. Sebagian suami yang dia pikir masuk rumah, oh saya lihat istri saya harus di kondisi yang paling bagus. Ya. Dia sendiri nggak melihat dirinya dalam kondisi apa dia datang. Ya. Mandinya mungkin 2 kali sehari juga. Ya. Tapi menuntut yang lainnya apa? Ya. Dengan hal yang dia cinta untuk dirinya, tapi dia tidak memikirkan apakah itu dicintai untuk istrinya atau tidak. Jelas ya? Maka saling menjaga perasaan ini adalah hal yang baik kalau diperhatikan oleh sepasang suami dan istri. Iya. Nah, dan di antara makna menjaga saling perasaan ini, setiap dari orang mengerti tabiatnya masing-masing. Laki-laki itu tabiatnya, umumnya laki-laki, iya, semua orang paham apa tabiatnya. Dan perempuan itu tabiatnya bagaimana? Ya. Umumnya perempuan itu bagaimana tabiatnya? Jelas ya? Apabila ada pengertian dalam hal ini, maka ini sangat membantu sekali, ya, sangat membantu untuk terjadinya keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, kemudian masih berkaitan dengan poin yang kedua, poin yang ketiga saya akan terangkan di sini. Ya, setiap dari suami dan istri itu tidak boleh saling memaksakan pendapatnya masing-masing. Ya. Suami merasa dia kepala rumah tangga, ya. Semua apa yang dia ucapkan harus yang dilakukan. Ya, dia katakan A, harus A yang terjadi. Ya. Seakan-akan kalau dia katakan langit itu warnanya kuning, ya, istrinya harus ikut mengatakan langit itu warnanya kuning. Ya. Jelas ya? Dan ini kekeliruan di dalam rumah tangga. Ya. Dan ini sering terjadi ya, sampai di sebagian kisah disebutkan ya dengan ibarat percekcokan karena burung. Ya. Ini ada kisahnya.
Ya, sepasang suami istri sedang bercanda. Ya, tiba-tiba ada seekor burung. Suami yang memperhatikan, indah burungnya. Ya, kata suami ini, oh betapa indahnya burung ini. Dengan bahasa Arab ya, usfur ini. Maksudnya burung jantan. Ya, istrinya berkata, afwan, maaf suamiku, dia bukan burung jantan, tapi burung betina. Ya. Dia ngomong usfur. Suaminya bilang usfur, burung jantan. Istrinya bilang apa? Betina. Enggak, suaminya bilang tidak. Ini jantan. Ya. Istrinya berkata tidak, ini betina. Ya. Gara-gara burung ini cekcok antara keduanya. Ya. Tidak selesai kecuali apa? Pada waktu masa yang panjang baru selesai. Setelah berlalu setahun dari kejadian, ya, suaminya tertawa kepada istrinya. Ya. Kamu masih ingat gak kejadian yang buat kita bercekcok gara-gara burung katanya? Ya. Sambil ketawa. Waktu itu saya katakan, dia betul seekor burung ini, burung jantan. Ya, kata istrinya tidak, itu burung betina. Enggak, suaminya bilang enggak, itu burung jantan. Enggak, itu betina. Berulang lagi cekcoknya. Ya, perhatikan ya. Karena memang setiap dari keduanya yang dia pikir pendapatnya masing-masing harus diterima. Ya, dan ini adalah hal yang tidak baik dalam berumah tangga. Jelas ya? Hal yang tidak baik dalam berumah tangga. Dan ini kalau dipikirkan dalam sisi hukum syariat, ya, seorang itu boleh saja berpendapat, tapi tidak ada yang menjamin bahwa pendapatnya yang apa? Yang benar. Ya. Tidak ada yang menjamin bahwa pendapatnya yang benar. Ya. Karena itulah dalam hal yang seperti ini, ya, kadang diberikan keluasan kepada istri. Ya. Demikian pula sebaliknya, istri memberi keluasan kepada suami. Ya. Sampai kadang disaksikan, ya, suami terlalu detail dalam mendikte istrinya. Pakaiannya harus warna ini, warna itu, dan seterusnya. Wajar saja dia boleh mengungkapkan, ya, apa yang dia senangi, apa yang dia cintai, misalnya. Itu boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Tapi masuk di dalam masalah dia memaksakan, ya, pendapatnya kepada istri, ini adalah hal yang bisa merusak hubungan. Demikian pula sebaliknya. Ya, demikian pula sebaliknya. Karena itulah, ya, dari hal yang hendaknya dijaga oleh sepasang suami dan istri, ada saling pengertian dan jangan memaksakan, ya, pendapat masing-masing. Saling pengertian ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman bersama Abu Musa al-Asy'ari, dua orang sahabat Nabi, diutus sebagai duta besar. Beliau berdakwah. Ini hubungan kebersamaan ya. Baik. Rasulullah bersabda kepada kedua sahabat ini, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira. Ya. Jangan kalian membuat apa? Manusia lari. Hendaknya kalian berdua saling pengertian. Jangan kalian berdua berselisih. Ya, betul hadis ini berkaitan tentang dai yang diutus. Dai yang saling bekerja sama. Ya, tapi hubungan bekerja sama ini bukan di dalam dakwah saja, dalam rumah tangga pun apa? Ada. Maka keduanya hendaknya menjaga sifat ini. Saling memudahkan, tidak apa? Menyulitkan. Yang ada adalah memberi kabar gembira. Tidak membuat orang apa? Lari, hobi. Ya. Saling pengertian. Ya. Saling pengertian dan tidak banyak berselisih. Saling pengertian dan tidak banyak berselisih. Nah, kemudian di antara hal yang juga saya ingin ingatkan di sini, bahwa dari kiat yang membangun keharmonisan, seorang itu jangan terlalu banyak mengkritik dan mencela. Ya. Jangan terlalu banyak mengkritik dan mencela. Ini akhlak sangat diperhatikan di dalam Islam. Ya, kita semua mungkin mengenal ya kisah bagaimana Rasulullah SAW marah kepada sebagian istrinya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW marah kepada sebagian istrinya.
Disebutkan di dalam ayat itu, arrafa ba'daha wa a'rada an ba'd. Setelah Nabi dapat wahyu dan diberitahukan kesalahan sebagian istrinya itu, maka Nabi menunjukkan kepada istrinya sebagian dari kesalahan itu dan beliau berpaling dari sebagian yang lainnya. Ini akhlak yang mulia. Ya, jelas ya. Ya, kalau misalnya istri punya 10 kesalahan, ya, dia hanya menyinggung 5 misalnya, ya, yang mengingatkan dari 5 yang dia singgung ini sudah mengingatkan 5 yang lainnya. Ya, nggak perlu dia singgung dari A sampai Z semuanya dia hitung kesalahannya. Itu namanya bukan ingin memperbaiki, tapi ingin apa? Membinasakan. Ya. Karena itu Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu kan kesalahan sebagian istrinya, ya, di kisah tentang di surat Tahrim itu ya, maka beliau hanya menunjukkan sebagiannya berpaling dari sebagian lainnya. Perhatikan kata berpaling. Beliau menganggap sudah selesai sebagian yang lainnya. Iya. Dan ini sifat hendaknya selalu dijaga. Iya. Selalu dijaga oleh seorang suami dan dijaga oleh seorang istri. Iya. Dijaga oleh seorang suami, dijaga oleh seorang istri. Kadang dia tidak senang sesuatu, belum tentu yang dia tidak senangi itu yang merupakan kebaikan, belum tentu. Iya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Hendaknya kalian bermuasyarah, hidup bersama istri kalian dengan yang ma'ruf. Kalau kalian benci pada istri-istri kalian, ada yang kalian benci, Allah berfirman, maka mungkin saja kalian membenci sesuatu, dan Allah menjadikan pada sesuatu yang kalian benci itu, Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini sifat suami yang salih. Ya, sebab dia mengerti dalam hal ini. Karena itu sebagian dari as-salaf ada yang berkata, kalau saya ingin menikahkan putriku, saya akan carikan orang yang salih. Ya. Kalau dia dicintai oleh orang yang salih ini, maka itu adalah hal yang baik. Alhamdulillah. Kalau kurang dicintai, maka orang yang salih ini tidak akan berbuat zalim kepada anak saya. So, kesalihan ini memberikan apa? Makna ia menjaga segala perkara. Karena itu kadang seorang membenci sesuatu, namun Allah jadikan pada sesuatu itu banyak kebaikan di belakangnya. Ya. Dan di mana lebih mendalam lagi, kalau kita perhatikan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Ya. Jangan seorang mukmin itu ya, terlalu menjelekkan seorang mukminah. Maksudnya jangan seorang suami terlalu menjelekkan istrinya. Kalau dia benci dari istrinya sebuah akhlak, pasti ada yang lainnya yang diridhai dari istrinya. Jelas ya? Ada yang dia benci, ada juga yang dia apa? Yang dia ridha yang lainnya. Ya. Maka hendaknya ya di dalam hubungan ya berumah tangga dijaga, jangan sampai terlalu banyak ya terjadi celaan ya menghisap setiap perbuatan pihak yang lainnya dengan hisap yang sangat detail, seakan-akan ada buku catatannya ya. Semua perbuatannya dihitung. Ya. Nah, ini adalah hal yang keliru, ya. Hal yang tidak dibenarkan. Bukan artinya dalam rumah tangga itu tidak boleh ada terjadi percekcokan ya. Ya. Dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengilat istri-istrinya selama 1 bulan. Ya. Maksudnya beliau tidak mendekati istrinya selama berapa? 1 bulan. Karena mereka berbuat sesuatu. Ya. Dan dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dicerita oleh Aisyah, Nabi keluar ke Baqi, diikuti oleh Aisyah diam-diam. Ya. Maka begitu Nabi kembali dari Baqi, Aisyah pun ya, mendahului Nabi supaya sampai ke rumah. Ya. Begitu sampai ke rumah, Nabi melihat kenapa Aisyah napasnya terburu-buru. Ya, ini menunjukkan baru lagi. Ditanya, maka Aisyah pun bercerita bahwa dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Baqi.
Maka Nabi SAW mencubitnya dan berkata, Aisyah, saya merasakan sakitnya di dadaku. Ya, jelas ya. Jadi suami marah itu adalah hal yang kadang ya, biasa terjadi. Nabi SAW pernah mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka beliau tidak melihat Ali bin Abi Thalib. Dia bertanya, di mana anak pamanku? Ya, kata Fatimah, dia tadi marah, kemudian dia pergi. Ya. Maka Nabi SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau didapati di masjid sedang tidur. Ya, dan menempel di pasir di sebagian baju beliau. Beliau berkata, "Kum Abu Turab, berdirilah Abu Turab." Ya, perhatikan ya. Dan ini oleh Nabi SAW tidak dipermasalahkan, sebab itu adalah hal yang biasa. Ya. Kadang hal itu terjadi. Ya, dan di sini juga ada fikih ya. Ya. Kadang anak bersama istrinya atau bersuami-suaminya ada cekcok, orang tuanya ikut-ikutan di dalamnya. Ya. Ini yang bikin masalah semakin apa? Semakin besar. Ya. Bikin masalah semakin besar. Harusnya solusinya sudah di depan mata. Ini ya solusinya dibuang jauh-jauh karena ada pihak-pihak yang lain masuk di dalamnya. Ya, baik. Ini sebenarnya juga perlu uraian-uraian, tapi saya ingin memberikan di sini mana-mana yang dengannya seseorang itu bisa menjalin keharmonisan dalam berumah tangga. Kemudian di antara kiat yang sangat penting sekali yang ingin saya terangkan, bahwa sejumlah dari amalan salih ya, dianjurkan di dalam syariat. Sebagian orang menyangka bahwa itu amalan salih hanya dia lakukan untuk orang lain, bukan untuk keluarganya. Ya. Padahal kalau dia jaga untuk keluarganya, mungkin akan lebih banyak pahala dia dapatkan. Seperti contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadits Abu Hurairah, kata beliau, al-kalimatu thayyibah sadaqah. Ya. Kalimat yang baik adalah sadaqah. Hadits muttafaqun alaih ya, riwayat Bukhari Muslim. Kalimat yang baik adalah sadaqah. Ya. Sebagian orang menyangka bahwa dia bertutur kata yang indah, ya, berkata yang santun, oh itu kepada orang lain saja. Tapi kalau sama istri dan anaknya, ya, salah sedikit, ya, baru akan berbuat sesuatu kamu lagi. Ya. Jelas ya? Maka kalau dia jaga ibadah ini, dia anggap kalimat thayyibah itu ibadah, maka ini berlaku untuk semua orang. Dan harusnya yang paling berhak mendapatkannya adalah siapa? Keluarganya. Ya. Demikian pula istri. Ya. Hal yang sama, ini juga ibadah. Ya. Jangan kalau datang misalnya apa? Kawannya, oh dia bagus bicara, masya Allah. Tapi kalau berbicara kepada suaminya, ya bahasanya seakan-akan bahasa lain. Ya. Ini adalah hal yang keliru. Demikian pula akhlak yang mulia. Akhlakul karimah dituntunkan di dalam syariat kita. Ya. Dan dia adalah bagian dari keimanan. Karena itu Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik apa? Akhlaknya. Sebagian orang menyangka bahwa akhlak ini untuk selain keluarganya saja. Subhanallah, seakan-akan kalau dia berakhlak yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya, dia tidak mendapat pahala dengannya. Iya. Maka ini dari kekeliruan yang hendaknya diperhatikan dan dijaga. Iya. Baik. Kadang sebagian orang semangat, orang lain masya Allah mendapat hidayah, tapi istrinya, wah anak sudah malas lihat. Ya. Sudah dinasihatin berulang kali nggak mau dengar. Ya, jelas ya. Kepada orang lain mungkin bisa dia ini, tapi terhadap suaminya dia nggak bisa memberikan udur-udur yang indah sebagaimana diberikan kepada apa? Orang lain. Ya, kepada orang lain. Ya. Maka harusnya ini dari perkara-perkara yang selalu kita perhatikan, dan ini membantu, ya sangat membantu seseorang di dalam membina, ya, hubungan rumah tangga. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini menjaga keharmonisan rumah tangga, sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari Uqbah bin Amir al-Juhani.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Uqbah bin Amir, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Apakah keselamatan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituka wabki 'ala khati'atik." Keselamatan itu, kata beliau, hendaknya engkau menjaga lisanmu. Hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Dan hendaknya engkau banyak menangisi kesalahanmu. Banyak menangisi kesalahanmu. Ini sebenarnya mana hadis untuk keselamatan dengan makna umum. Dan sekarang saya di pembahasan keharmonisan rumah tangga. Saya akan arahkan dan bagaimana manfaat hadis ini dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Iya. Lisan ini banyak bahayanya. Ya, jelas ya. Dia kadang bisa berubah menjadi ular lisan itu. Ya, bisa menyengat siapapun. Nah, itu kata seorang penyair bijaksana, "Ihdar ayyuhal insan." Ya. "Ihdar lisanaka ayyuhal insan. La yaldaghannaka innahu thu'ban." Hati-hati lisanmu wahai manusia. Jangan sampai dia menggigit kamu. Sungguhnya lisanmu itu ular yang sangat besar. Ya. Jelas ya? Karena itu di dalam Al-Quran juga diingatkan, "Qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan sesuatu yang paling baik, yang paling indah. Sungguhnya syaitan, ya, itu berusaha menimbulkan permusuhan di tengah manusia. Ya. Maka kalau sepasang suami dan istri menjaga lisannya, ya, ini adalah hal yang baik ya, hal yang baik. Kadang subhanallah seorang suami, kadang seorang istri, ya mungkin juga ini karena pengaruh sudah terlalu dekat, ya, dianggap semuanya wajar biasa, ya. Berbicara tidak dikontrol lisannya, ya. Tidak dikontrol lisannya. Dan ini adalah hal yang apa? Berbahaya. Boleh saja seorang bercanda, bergurau dari perkara yang apa? Ya, menimbulkan ya sakinah dan mawaddah antara suami dan istri, boleh saja. Tapi berbicara dengan hal yang berlebihan, ini bentuk dari tidak menjaga lisan. Ya, dan ini bukan jalan keselamatan. Kemudian yang kedua kata Nabi, hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Hendaknya rumahmu menjadi apa? Menjadi lapang bagimu. Ini sebenarnya kunci kebahagiaan yang sangat indah. Iya. Yaitu seorang mempunyai sifat qanaah. Dia merasa cukup. Iya, merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Iya. Merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Sebab kalau dia ingin lebih, yang lebih itu nggak ada habisnya. Yang lebih tidak ada habisnya. Oh, saya mengharuskan istri saya harus cantik begini, ya, begini. Ini semuanya kalau dia ikuti nggak ada habisnya. Jelas ya? Coba kalau dia ada qanaah, ada rasa cukup, ya, maka yang sedikit ini tidak akan ada habis-habisnya. Kalau dia punya apa? Rasa cukup. Ya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil arab, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah orang yang kaya itu banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kecukupan di dalam apa? Kecukupan dalam jiwa. Kalau banyak orang yang punya harta benda, ya, tapi seakan-akan tidak ada kecukupan dari harta benda yang dia miliki. Ya. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tabiat dasar dari manusia. Kata beliau, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, labtagha ilaihi mathalitha." Andai kata anak Adam itu punya 2 lembah berisi emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Ya. Jelas ya? Tambahkan. Tapi kalau dia punya rasa cukup, walaupun sedikit, yang sedikit itu menjadi sangat banyak baginya. Yang sedikit itu menjadi sangat banyak baginya. Dan ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kata beliau, "La tanzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru ila man huwa asfala minkum."
Unduru ila man huwa asfalu minkum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Rasulullah bersabda, janganlah kalian lihat kepada siapa yang di atas kalian. Ya, kalau dia pikirnya dia lihat yang di atas, yang di atas, yang di atas. Ya, ini nggak ada habisnya. Dan kehidupan di masa ini yang menyebabkan banyak manusia, banyak terjadi percekcokan di dalam rumah tangga sebab ya dia sering melihat kepada figur-figur, ya, apalagi kalau tontonannya televisi, ya. Jelas ya? Dia melihat wajah-wajah di televisi, istrinya sudah nggak ada harganya. Hah? Demikian pula istri, ya. Oh, ini kelihatannya suami saya dia kurang ini, kurang itu. Ya. Ini pendidikan, ya. Dan musibah yang menimpa banyak rumah tangga. Padahal subhanallah, ya, berada di tengah-tengah rumahnya, dijajah di tengah rumahnya, ya, dengan layar televisi yang masuk ini. Perhatikan. Ini karena tidak ada sifat qanaah yang dilihat, ada yang di atasnya, yang di atasnya. Karena itu Nabi SAW, ya, hendaknya kalian melihat kepada siapa yang di bawah kalian. Ya. Oh, masya Allah, ya. Kami masih memiliki rumah. Ada manusia-manusia yang mereka hidup berkeluarga, punya anak-anak banyak, tapi tidak memiliki rumah. Ya. Ini akan memberikan rasa qanaah di mana? Di dalam hatinya. Walhamdulillah, saya masih makan. Anak-anak saya masih makan, walaupun ya dianggap kurang. Ya, masih ada manusia yang kurang daripada itu. Kalau dia melihat ke bawah, pasti dia akan mempertimbangkan dan tidak akan meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Iya. Karena itulah sebuah rumah tangga, iya, kalau ingin tetap harmonis, maka harus dijaga sifat syukur oleh sepasang suami istri. Harus ada sifat qanaah. Ya. Sifat qanaah antara suami dan istri. Ini dua sifat yang harus dia penuhi. Dan kesyukuran ini akan memberikan apa? Hubungan yang baik. Apalagi kalau kita cermati misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Coba bayangkan kalau dia bersyukur saja misalnya, ya, kepada suaminya, ya, maka dia akan mengetahui bahwa suaminya punya jasa terhadap dirinya. Ya. Banyak kebaikan yang telah dia berikan. Kalau betul dia bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada apa yang diberikan oleh suaminya. Demikian pula sebaliknya. Ya, suami melihat kepada istri, ya, banyak hal yang telah dia lakukan. Dari kesyukurannya kepada Allah, dia mensyukur istri pada apa yang dia kerjakan. Jelas ya? Maka adanya kesyukuran qanaah, ya. Dia melihat, ya, merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah berikan. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW, wabki ala khati'atik, ya, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ya. Yang dia pikir kesalahannya, bukan dia pikir kesalahan apa? Orang lain. Ya. Sebab kalau kita memikirkan kesalahan kita, ini banyak kesalahan yang harus kita selalu menangisi kesalahan-kesalahan kita sendiri. Iya. Ini kalau dijaga oleh sepasang suami dan istri, setiap orang hanya memikirkan kesalahannya masing-masing, menangisinya, iya, maka ini akan memberikan makna-makna yang sangat indah di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangganya. Begini kelihatannya harus ada sedikit waktu ya untuk tanya jawab. Ya. Saya ada 20 menit. Baik, tidak ada masalah, saya tambah beberapa poin sedikit. Ya, sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan nanti 15 menit kita jawab pertanyaan. Ya, di antara hal yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sepasang suami dan istri itu hendaknya saling menjaga untuk setiap dari keduanya ridha terhadap pihak yang lainnya. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan bagaimana sifat seorang perempuan yang sharif,
perempuan yang salihah, kalau dia akan tidur, dia berkata kepada suaminya, ya, ridhoilah saya sehingga saya tenang, ya, untuk saya tidur, ya. Maka menjaga hal yang seperti ini, di mana selalu, ya, dia mengklirkan suasana, ya, walaupun kelihatannya biasa terjadi, tapi dari akhlak yang indah dipelihara oleh istri. Tiap kali dia akan tidur, dia minta supaya suaminya ridha kepadanya. Maka ini pasti selalu menimbulkan hal yang baik di dalam hati, dan akan selalu memupuk, ya, kecintaan dan kedekatan antara keduanya. Ya. Kemudian di antara perkara yang penting juga di dalam membangun keharmonisan di dalam rumah tangga, kalau pernah terjadi kesalahan, ya, maka yang berlalu itu biarkanlah berlalu, ya. Jangan dibuka-buka lagi. Kalau sudah pernah berlalu, dibiarkan berlalu, ya. Ini dari akhlak mulia yang dijaga. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam diketahui ya bagaimana penderitaan beliau gara-gara apa? Perbuatan saudara-saudaranya, ya. Dia yang harusnya sejak kecil mendapatkan kasih sayang orang tua, karena perbuatan saudara-saudaranya iri, beliau dilemparkan kemana? Sumur, ya, dipungut oleh orang, dijadikan budak, dijual, ya, di kota, ya. Kemudian beliau mendapatkan fitnah setelah dewasa, ya. Akhirnya beliau dipenjara, ya. Perhatikan ya. Setelah itu beliau berjumpa dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yawm. Kalian tidak perlu khawatir, ya. Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Sudah dimaafkan semuanya oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang di akhir kisah di surah Yusuf itu, ya. Maka Nabi Yusuf meminta supaya ayah, ibunya dan mereka semuanya, seluruh keluarga datang ke Mesir, disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Setelah semuanya berkumpul, Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku, inilah takwil dari mimpiku sebelumnya, ya. Allah telah menjadikan mimpiku ini adalah hal yang sudah benar terjadi. Allah telah berbuat baik kepadaku ketika saya dikeluarkan dari penjara, ya. Setelah dulunya terjadi sesuatu antara saya dan saudaraku, diglobalkan semuanya, nggak diungkit. Sebelum dulunya saudaraku masukkan saya ke sumur, sebelum dulunya begini dan begini, tidak. Karena Nabi Yusuf sudah memaafkan. Dari kesempurnaan memaafkan, beliau tidak menyinggung lagi, merinci dalam hal-hal itu. Dia hanya globalkan saja untuk mengingatkan, sebelum dulunya syaitan membuat sesuatu antara saya dan saudaraku. Beliau tidak timpahkan lagi kepada saudaranya, tapi ditimpahkan kemana? Ke syaitan. Ini dari kesempurnaan maaf, ya. Kalau suaminya berbuat kesalahan, istri berbuat kesalahan, dijadikan sebagai catatan hitam selama dia hidup, ya. Tiap kali cekcok memang dari dulu saya sudah bilang, ya. Istrinya juga balas lu juga, ya. Ini nggak ada habisnya, jelas ya. Karena itulah, ya, kebiasaan membuka lembaran-lembaran baru itu bagus, ya. Lembaran-lembaran yang telah lalu, ya, banyak menutup lembaran yang telah lalu itu penting, ya. Jelas ya, menutup lembaran yang telah lalu itu penting di dalam berumah tangga, ya. Dan banyak lagi kiat-kiat yang lain yang sebenarnya penting untuk kita uraikan. Cuman seperti yang saya katakan tadi, ini pembahasan sebenarnya luas, ya, banyak sudut yang bisa kita uraikan di sini. Cuman saya harapkan apa yang saya gambarkan tadi sudah memberikan pandangan secara umum, ya, bagaimana kiat-kiat itu di dalam membangun keharmonisan berumah tangga. Dan paling tidak saya ingin menggambarkan bahwa agama kita ini, alhamdulillah, itu mengatur, ya, segala perkara yang menjamin terjalinnya keharmonisan di dalam berumah tangga itu. Karena itu selalu saya nasihatkan, ya, kepada siapapun untuk banyak menuntut ilmu agama,
memperdalam ilmu agama. Iya. Banyak terjadi di dalam rumah tangga, subhanallah, istri menganggap bahwa suaminya keras kepala, tidak bisa didakwahi. Si suami juga berkata, ini istriku sudah berulang kali saya nasihati. Belum lagi dengan anak-anaknya, merasa sulit untuk diajak kepada kebaikan. Ini semuanya sebenarnya karena kurang padanya ilmu. Kurang padanya apa? Padanya ilmu. Ilmu itu adalah sebuah kekuasaan yang bisa menaklukkan hati-hati. Bisa menaklukkan hati, menundukkan hati. Bisa menundukkan hati. Kadang seorang istri di rumahnya dia merasa tidak punya kemampuan berbuat, tapi dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia mampu untuk menundukkan hati suaminya. Karena ia paham dari tuntunan agama apa yang harus dia lakukan. Dan ini menundukkan hati mereka. Jelas ya? Karena itulah hendaknya sepasang suami dan istri tatkala membina rumah tangga itu lebih rajin lagi. Selalu mempelajari agamanya, membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, melihat tuntunan-tuntunan agar supaya mereka mengambil pelajaran-pelajaran dan kiat-kiat untuk membangun sebuah rumah tangga. Ya wallahu ta'ala. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Apakah berdosa apabila seorang menghafal Al-Quran karena ingin melamar akhwat? Karena akhwat yang ingin dilamar mensyaratkan harus hafal Al-Quran 3 juz. Kalau memang dia menghafal hanya untuk melamar saja, nah ini yang nggak bagus. Jelas ya? Tapi kalau dia menghafal karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan hafalan itu tidak ada masalah dimanfaatkan sebagai mahar. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadikan mahar sebagian dari sahabat dari apa yang dia hafal dari Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa itu tidak bertentangan dengan keikhlasan sepanjang seorang menjaga bahwa asal amalannya diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang harus saya lakukan bila istri saya lebih galak dan lebih ringan tangan kepada saya? Oh, ini pertanyaan dari ikhwah ya, belum lagi ada pertanyaan dari akhwat nanti. Dan kalau dinasihati malah membuka kekurangan saya dan selalu menuntut haknya lebih dari kemampuan saya. Saya sudah terangkan tadi ya, beberapa kiat. Ini semuanya kalau dilayani tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Dan kesabaran itu pasti akan berbuah keindahan dan kemenangan. Dan di antara hal yang keliru, hal yang keliru di dalam banyak rumah tangga, dianggap bahwa siapa yang mengalah itu dia adalah orang yang kalah. Ini kekeliruan sebenarnya. Oh, kalau saya mengalah, ini saya kalah terus depan istri saya. Istri juga begitu, saya mengalah terus, saya kalah depan suami saya. Itu keliru ya. Orang yang mengalah belum tentu dia kalah. Orang yang mengalah itu banyak yang menang. Kesabaran itu adalah hal yang indah, hal yang baik. Hal yang baik. Di antara kisah yang menakjubkan, saya baca di penjelasan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam akhir kitab Al-Kabair atau dalam pembahasan kitab Al-Kabair, beliau menyebutkan sebuah kisah. Ada seorang yang sering mengunjungi saudaranya, tiap tahun dia kunjungi. Ada orang yang sangat kental persaudaraan mereka. Dia kunjungi saudaranya tiap tahun. Tahun pertama dia kunjungi saudaranya, dia ketuk rumahnya. Dia bertanya, apa ini benar rumah si fulan? Menjawab di dalamnya seorang perempuan dengan suara yang galak. Iya betul, ke rumah si fulan yang begini dan begini, semuanya celaan terhadap suaminya tersebut. Dia lagi ke hutan,
Tunggu aja sebentar lagi dia datang. Dia doakan lagi kejelekan untuk suaminya. Ya. Subhanallah. Suaminya datang. Ya. Disebutkan dalam kisah itu, dia datang, dan ada seekor harimau di sampingnya. Ya. Kayu-kayu bakar yang dibawa itu disandang oleh harimau ini. Dia turunkan, kemudian harimaunya pergi. Ya. Maka kebiasaan dua orang yang bersaudara, dia tidak menyinggung tentang masalah istrinya. Dia tidak menyinggung. Cerita, ya seterusnya. Setelah itu dia balik. Tahun berikutnya datang lagi. Ya. Tahun berikutnya dia datang lagi. Ya. Dia tutup rumah. Ya. Terdengar suara dari dalam, suaranya sopan. Ya. Kemudian dia juga baik tutur katanya terhadap suaminya. Dia katakan suaminya lagi ke hutan cari kayu bakar. Suaminya datang dalam keadaan memikul kayu bakar sendirian di atas punggungnya. Ya. Maka duduklah mereka bercerita, dan akhirnya orang ini berkata, wahai saudaraku, ya sebenarnya ada hal yang ingin saya tanyakan. Tahun kemarin dia ceritakan kejadiannya, dan tahun ini kok terjadi sebaliknya. Ya. Kata suaminya, betul tahun kemarin itu saya menikah dengan seorang perempuan, ya, yang sangat jelek akhlaknya. Namun dia sebutkan kesabarannya dan berusaha ingin memperoleh pahala walaupun dalam keadaan dan kondisi ya perempuan yang nikahi seperti itu. Dan Allah mudahkan baginya, kok bisa ada singa yang ingin membantunya. Ya. Nah, dan Allah menakdirkan istri yang pertama tersebut meninggal. Dan tahun ini Allah berikan padanya yang lebih baik daripada itu. Jadi kesabaran itu adalah hal yang baik. Tidak akan membawa apa? Tidak membawa kejelekan bagi seorang hamba. Tidak membawa kejelekan bagi seorang hamba. Ya. Kadang ada yang berkata, oh sabar itu ada batasnya. Ya. Kalau sabar ada batasnya, itu bukan sabar namanya. Ya, itu bukan sabar namanya. Dikatakan sabar, dia berusaha untuk selalu ya menjaga dan menahan. Nah, dalam mengarungi rumah tangga kita harus adil kepada istri-istri kita. Ya, apa definisi adil menurut Al-Quran dan Sunnah? Ini kelihatan yang bertanya, ya, memiliki lebih dari satu istri. Ya, sebab bahasanya istri-istri kita. Ya. Kalau itu yang dia maksud, keadilan antara istri-istri, maka keadilannya di dalam masalah bermalam, dalam masalah pakaian, di dalam masalah tempat tinggal, dan di dalam masalah nafkah. Jelas ya? Miris adil dalam hal ini. Iya. Adapun keadilan berkaitan dengan masalah hati itu nggak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Jelas ya? Dia punya dua istri misalnya, dia lebih cinta kepada yang pertama daripada yang kedua. Itu namanya hati. Ya. Jelas ya? Nabi SAW istrinya yang paling dicintai siapa? Hah? Aisyah radhiyallahu taala. Maksudnya yang hidup ya bersama beliau di akhir hayatnya. Ya. Walaupun Khadijah, ya ini istri beliau yang paling dicintai oleh Nabi. Sampai Aisyah pun cemburu. Ya. Tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, tapi paling sering disebut namanya. Ya. Jadi kecenderungan hati itu biasa. Ya. Namun yang tidak biasa kalau kecenderungan hati membuat suami di dalam 4 perkara ini tidak adil. Ya. Jelas ya? Karena dia tidak adil dalam 4 perkara ini. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang punya 2 istri, dia tidak berlaku adil dalamnya, dia akan datang pada hari kiamat wasyikkuhu ma'il, dalam keadaan tulangnya itu bengkok atau pincang. Iya. Baik. Mohon nasihatnya bagi remaja putri yang ingin keluar dari rumah untuk ikut taklim, namun tidak mendapat mahram yang mendampinginya, sementara ayahnya belum mau diajak ngaji. Kalau dia di dalam kota, keluar taklimnya hanya batas dalam kota, ya, dalam kota itu bukan perjalanan, bukan safar.
Dan safar itu tidak harus ada mahram. Kalau bukan safar tidak harus apa? Ada mahram. Yang harus ada mahram itu kalau apa? Kalau dia safar. Ini hal yang pertama. Yang kedua, ya kendati demikian, tetap saya ingatkan bahwa perempuan asalnya di mana? Di rumah. Dan itu diantara mana sabda Nabi tadi, wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu menjadi apa? Lapang bagimu. Sebenarnya ini hadis kalau dicermati, ya, dan kita jabarkan lebih jauh, maknanya akan lebih luas lagi. Ya. Dan Allah memerintah khusus untuk para perempuan, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ini ayat perintah ya. Ya, dalam ilmu usul fikih, asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Dan ini tidak ada silang pendapat tentang wajibnya perempuan tinggal di rumah. Kecuali kalau dia ada hajat, dibolehkan dari sisi syariat dia keluar rumah. Ya. Dia ingin menghadiri majelis ilmu, hal yang baik, tidak ada masalah. Dia keluar rumah. Ya. Keperluannya, makan dan minum saja dia boleh keluar rumah. Keperluannya kepada ilmu itu lebih penting daripada apa? Makan dan minumnya. Iya. Namun kalau dia mampu untuk mengambil ilmu dengan fasilitas yang dia tetap di rumah, maka itu tentunya akan lebih afdal dan lebih baik baginya. Iya. Mana yang paling utama bagi seorang pemuda antara menafkahi orang tua dengan menempuh pernikahan? Iya. Ini kalau dia bisa kompromikan antara dua hal, itu yang paling baik. Ya, dia menikah, dia nafkahi juga apa? Orang tuanya. Ya, dan diantara hal yang keliru pada seorang anak yang kadang disaksikan, seakan-akan kalau dia sudah menikah, orang tuanya tidak ada hak lagi baginya. Dan ini keliru ya. Ya, bagi seorang suami, orang tua itu lebih besar kewajibannya untuk dia berbuat bakti kepadanya. Tanggung jawabnya terhadap orang tuanya lebih ditekankan. Iya. Karena itu, ya, dia harusnya menggabungkan antara dua hal. Ya. Apalagi kalau dia dari orang yang wajib nikah, ini kalau dia tidak menikah jatuh dalam maksiat, ya, maka dia diwajibkan untuk menikah. Diwajibkan untuk menikah. Kemudian nikah itu jangan dianggap bahwa pernikahan adalah hal yang mengurangi rezeki. Itu keliru ya. Justru di pernikahan itu disyariatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena terdapat makna-makna yang agung di dalamnya. Ya, dan dilapangkan rezeki seorang hamba di dalam pernikahan itu. Dilapangkan rezeki seorang hamba dalam pernikahan. Setiap dari manusia sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah dibenarkan menceraikan istri dengan tujuan ingin memperbaiki diri dengan mencari istri yang lebih baik agamanya? Ya. Ini saya nggak paham ya keadaan si penanya bagaimana. Ya. Sebab ini pertanyaan, ya, kadang jawabannya ya dibenarkan dan kadang jawabannya tidak dibenarkan. Ya, ini kadang dilihat kepada keadaan seseorang. Ya, perceraian itu adalah hal yang harusnya ditempuh terakhir bagi seorang. Tatkala memang dia tidak bisa menegakkan agama lagi dengan apa? Suatu pernikahan. Ya. Mana-mana pernikahan dan maksud yang ini pernikahan dia tidak capek di dalamnya. Ya. Maka boleh dia menceraikan istrinya, dan ini dari hikmah syariat. Diberikan kemudahan. Ya, mungkin kalau mereka berdua berpisah, Allah akan berikan kecukupan pada masing-masing hal yang lebih baik daripada itu. Ya. Maka Allah firman, "Iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi." Kalau keduanya berpisah, Allah akan memberikan kecukupan untuk setiap dari keduanya. Nah, namun ini semuanya dilihat kepada keadaan seorang. Sebab hukum cerai itu, ya, di dalam syariat kita itu ada yang bersifat haram, ada yang bersifat makruh, ada yang bersifat mubah, ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib. Ya, tergantung apa maksudnya dan apa alasannya.
ia melakukan hal tersebut. Nah, namun yang tidak bagus bagi seorang suami, dan ini hal yang sering kita dengarkan, ya, kalimat cerai ini terlalu gampang diucapkan oleh suami. Ya, mentang-mentang dia yang berhak menceraikan, ya, maka sedikit-sedikit saya ceraikan kamu. Ya, naudzubillah, sampai ada kadang-kadang yang berkata, saya ceraikan kamu sebanyak bintang di langit. Ya. Ini nggak masuk akal suami berucap hal yang seperti itu. Ya. Dan antara hal yang menyedihkan juga disebut oleh Ibnu Qayyim di sebagian bukunya, ya, tentang kisah orang yang menceraikan dalam sehari 5 perempuan diceraikan. Ya, bagaimana itu? Dia punya 4 istri. Ya. Marah kepada istri yang pertama. Dia berkata, anti taliq, kamu saya ceraikan. Ya. Datang istri yang kedua, ya fulan, kenapa kamu mentalak si fulana? Kamu juga membela dia, kamu juga talik, kamu juga saya talak. Ya. Datang lagi yang ketiga, kenapa kamu mentalak si fulana dan si fulana? Kamu juga ikut-ikutan, kamu juga saya talak. Yang keempat pun demikian, ditalak juga. Ya. Istri tetangganya dengan ribut-ribut di sebelah. Dia berkata, ya fulan, ittaqillah pada istri-istri kamu. Ada apa kamu dengannya? Marah lagi suaminya, kamu juga, kamu talak kalau suamimu mengizinkan. Ya, suaminya dengar, dia berkata, iya saya sudah izinkan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dari fenomena sebagian orang yang terlalu menggampangkan kata-kata talak ini. Karena itu tidak pantas dalam hubungan rumah tangga, apalagi dia adalah kalimat syar'i. Kalau sudah diucapkan, ada niat di dalamnya, itu mempunyai hukum-hukum. Ya. Hukum-hukum. Ya. Dan seorang jangan mengikuti tiap kali emosi panas. Ya. Diucapkan kalimat apa? Kalimat cerai. Ya. Cerai itu ada aturannya. Kapan diucapkan, kapan dijatuhkan. Ini semuanya ada tempat-tempatnya. Walaupun dia serius akan menceraikan, itu harus pada tempat yang cocok, pada tempat yang dibenarkan. Ya, wallahu ta'ala. Baik, waktu sudah habis, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dengarkan di majelis ini bisa menjadi pesan-pesan yang baik dan menjadi sebuah renungan bagi kita semua, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dalam kehidupan ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Atas segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.